Bab ke-50. Baiklah, saya permisi dulu dan selamat bekerja, ujar Tommy yang kemudian pergi dari ruangan Amar dengan tersenyum. Dasar si Tommy, pasti dia itu disuruh Aisyah makanya dia seperti itu, dan Bram kenapa juga harus dia yang membawahiku, gumam Amar kesal. Begini amat nasib seorang Amar putra dari Angkasa Jaya. Jika bukan demi ibu, aku tidak akan mau tetap tinggal di kantor ini, sementara Aisyah adalah atasanku. Amar terus saja menggerutu kesal terhadap Aisyah yang memberikan jabatan di luar nalarnya. Bagaimana Tommy? Tanya Aisyah setelah Tommy datang kembali ke ruangannya. Bu Aisyah, apakah ini tidak terlalu berlebihan? Tanya Tommy. Iya Nona, apakah Anda tidak kasihan suami Anda bertugas di lapangan? Timpal Mirna. Aisyah cuma tersenyum di balik cadarnya, tidak bicara sepatah kata pun. Karena Aisyah tidak menjawab pertanyaannya, akhirnya Tommy memutuskan untuk kembali ke kantor pusat dari Dahlan Corporate. Baiklah, saya permisi jika memang sudah tidak ada lagi yang harus saya kerjakan, ujar Tommy pamit kepada Aisyah yang ditemani Mirna di sisinya. Aisyah pun mengangguk mempersilahkan Tommy pergi dari ruangannya. Setelah Tommy keluar, Aisyah melihat isi ponselnya dan lalu tersenyum. Harus aku apakan foto dan video ini? Gumam Aisyah. Mirna, menurut kamu harus saya apakan foto dan video ini? Tanya Aisyah dengan menunjukkan isi ponselnya. Kalau tidak salah wanita ini, mohon maaf sebelumnya Nona, wanita ini bukannya istri siri dari suami Anda Nona. Betul Mirna, menurutmu bagaimana? Maaf jika saya lancang. Suami Anda harus mengetahui kelakuan istri sirinya di luaran sana, ujar Mirna. Begitu ya, tapi akan sangat berdosa sekali saya jika saya memberitahukan perihal kelakuan Sere di luaran sana. Karena itu akan menghancurkan rumah tangga suami saya dan istri sirinya. Nona, Anda sungguh baik sekali, justru itu adalah balasan indah dari Tuhan untuk suami Anda yang telah menduakan Anda Nona. Baiklah Mirna, mungkin suatu hari akan aku beritahu suami saya mengenai hal ini. Tiat. Ponsel Aisyah menunjukkan bahwasannya ada pesan yang masuk ke aplikasi hijaunya. Aisyah pun membuka isi chat tersebut. Sarah, gumam Aisyah. Aisyah, aku ingin bertemu dengan dirimu, datanglah ke taman di dekat kantor Ama. Tulis Sarah. Masuk saja ke kantor, aku ada di ruangan suamiku saat ini. Isi balasan chat untuk Sarah yang Aisyah kirimkan. Kamu ada di ruangan Amar? Ya, datanglah, jawab Aisyah. Aisyah tersenyum di balik penutup wajahnya, dan membuat kecurigaan di benak Mirna asistennya. Siapa Nona? Tanya Mirna. Wanita siri itu akan datang ke sini sebentar lagi, jelas Aisyah. Apakah Anda perlu sesuatu untuk menyambut kedatangan Sarah? Tidak perlu. Sarah bukanlah apa-apa untuk saya. Tok. Mirna melirik ke arah Aisyah dan dibalas anggukan dari Aisyah. Mirna pun mengangguk. Masuk, ujar Mirna. Maaf, ada tamu untuk Ibu Aisyah. Ya, suruh masuk saja, jawab Mirna. Sementara itu, Aisyah tetap fokus pada layar laptopnya. Aisyah melihat ke arah seseorang yang memanggil namanya. Suara itu begitu sangat dikenal oleh Aisyah. Suatu kehormatan untuk saya Anda datang ke kantor saya, ujar Aisyah berdiri menyambut kedatangan Sarah. Kantor, bukannya ini kantor Ama? Angkasa Jaya sekarang adalah milik saya, apakah Anda terkejut? Ujar Aisyah. Terus bagaimana dengan Amir? Dia ada di mana? Tanya Sarah. Wajah Sarah nampak pucat dan terlihat lemah, mungkin karena dia memang seharusnya sedang berdress di rumah. Sarah, duduklah, aku rasa kau sedang sakit. Mirna, tolong ambilkan air minum untuk Sarah, perintah Aisyah. Baik Nona, jawab Mirna dan lalu pergi keluar dari ruangan tersebut. Aisyah yang melihat Sarah begitu pucat langsung menghampiri Sarah dan memapa Sarah untuk segera duduk.
Aku tidak apa-apa, kenapa kau begitu baik terhadapku padahal aku sudah banyak menyakiti banyak orang? Ujar Sarah yang telah duduk di sofa. Diikuti oleh Aisyah juga duduk di sofa. Karena hati saya tidak busuk seperti hati kamu. Ujar tegas Aisyah. Nona ini minumnya. Ujar Mirna yang memberikan segelas air minum untuk Sarah. Aisyah, boleh aku meminta sesuatu kepadamu? Ujar Sarah. Tenangkan dirimu, Sarah. Bukankah kamu sedang hamil? Aku rasa kamu jangan terlalu banyak pikiran. Sarah merasa harga dirinya tidak ada gunanya lagi jika dibandingkan dengan kebahagiaan kedua orang tuanya. Sarah turun perlahan dari duduknya dan bersimpu di kaki Aisyah yang sedang duduk di dekatnya. Aisyah, aku mohon bebaskan papi dan berikan rumah itu untuk kami lagi. Ujar Sarah dengan mata berkaca-kaca. Sarah, duduklah, jangan seperti ini. Tutur Aisyah berusaha mengangkat bahu Sarah. Tidak, biarkan aku di sini. Bersimpu di kaki kamu, Aisyah. Asalkan kamu kembalikan papi di tengah-tengah kami lagi. Akan aku lakukan semua keinginan kamu, Aisyah. Ucap Sarah. Aisyah termenung dan berdiam diri mendengarkan perkataan Seri dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan sampai akhirnya Mirna berbisik di telinga Aisyah. Nona, suruh saja dia bongkar sendiri kebusukannya. Bisik Mirna. Aisyah terdiam ketika mendengar Mirna berbisik seperti itu. Baiklah, Sarah. Semuanya akan saya pikirkan dulu, sekarang pulanglah. Bukannya kamu sedang berdres? Beristirahatlah di rumah, aku akan memikirkannya lagi. Tutur Aisyah. Benar, Aisyah. Kamu akan memikirkannya. Aisyah, saya tahu saya bukanlah orang baik, akan tetapi saya tidak tega jika melihat orang tua saya menderita. Aku harap kamu dapat mempertimbangkan semuanya. Ucap Sarah lirih yang kemudian duduk kembali di sofa. Syukurlah jika kamu mempunyai pikiran seperti itu. Sekarang pulang dan beristirahatlah di rumah. Saya akan memikirkan bagaimana baiknya karena masalah hartawan bukan hanya mencakup perusahaan dahlan corporate saja, melainkan ada beberapa perusahaan yang lainnya juga yang dirugikan oleh tuan hartawan. Baiklah, jika seperti itu aku akan pulang. Sekali lagi aku harap kamu bisa mengerti posisi saya sebagai seorang anak. Mirna, tolong antarkan Sarah keluar dari kantor ini. Ujar Aisyah. Aisyah, terima kasih sebelumnya. Ucap Sarah sebelum pergi. Aisyah menemani Sarah sampai di ambang pintu ruangannya, setelah itu Aisyah kembali duduk di kursi kerjanya. Tidak lama Mirna datang kembali setelah mengantarkan Sarah. Nona, kenapa Anda tidak membuat Sarah membongkar aibnya sendiri di depan suaminya, dan setelah itu Anda bisa kembali dengan suami Anda karena Anda memang belum bercerai dengan suami Anda, Nona. Mirna, saya sudah ditalak oleh suami saya walaupun saya sedang mengandung, cuma di sini suami saya belum menceraikan saya secara hukum. Akan tetapi tetap talak itu sudah jatuh. Jelas Aisyah. Saya rasa di antara kalian cuma salah paham saja, Nona. Alangkah baiknya jika Anda dan suami Anda bicara dari hati ke hati, Nona. Saya yakin Anda maupun suami Anda saling mencintai, cuma keadaan saja yang memisahkan Anda dan suami Anda. Saya tidak yakin jika suami saya mencintai saya. Suami saya hanya mencintai dan menggilai fisik dari seorang wanita. Dia mengira bahwa saya buruk rupa dan tidak pantas untuk dicintai, maka biarkan saja dia dengan pikirannya itu. Jika dia memang benar-benar mencintai saya, dia tidak akan peduli walaupun mungkin saya buruk rupa. Lalu kenapa jika memang suami Anda menggilai kecantikan dari seorang wanita? Kenapa Anda tidak membuka cadar Anda di hadapan suami Anda? Karena Anda memang memiliki semuanya, bukan hanya kecantikan, Anda juga mempunyai segalanya, Nona. Karena semuanya akan mudah untuk Anda. Mirna, mengertilah. Saya hanya ingin suami saya bisa mencintai saya apa adanya. Nona, saya tidak mengerti dengan jalan pikiran Anda. Akan tetapi saya akan tetap mendukung setiap keputusan Nona. Terima kasih, Mirna. Ucap Aisyah. Sempat juga ibu mertua saya dan adik ipar saya mengunci kami di dalam kamar. Tujuan mereka adalah agar kami bisa bicara dari hati ke hati, namun ternyata perkataan suami saya begitu membuat saya kecewa, dan akhirnya saya tinggalkan dia dengan pikiran buruknya sendiri. Jelas Aisyah. Ya, Nona. Saya mengerti. Bram, yang benar saja, sekarang kamu adalah atasan saya, Bram. Ketus Amar ketika memasuki ruangan Bram, asisten pribadinya, sewaktu Amar masih menjabat sebagai CEO dari perusahaan Angkasa Jaya.
Bagi saya Anda tetap atasan saya, Pak. Tutur Bram. Terus kapan kita akan melihat proyek yang ada di Kalimantan itu? Saya masih menunggu instruksi selanjutnya. Menurut saya sekitar 2 atau 3 bulan lagi. Terus saya harus ngapain ini? Ternyata sungguh memuakan menjadi bawahan yang menunggu instruksi dari atasan. Sabar Pak, semua akan ada saatnya. Saatnya saat ini saya terpuruk. Tuhan, kenapa kehidupan saya berubah 180%? Semua ini benar-benar menguras pikiranku, Bram. Sabar Pak, ujar Bram.